Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang di Monthly Market Outlook Simin Fest. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, bargain hunter di kala market sedang diskon. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang expert dan keren banget. Ada Ibu Ike Widiawati selaku Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas. Selamat datang, Wike. Selamat sore. Oh, Kak Cynthia, selamat sore. Dan juga ada Bapak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst dari Sinarmas Sekuritas. Selamat datang dan selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Yes. Nah, karena kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang expert dan juga hebat, kita akan mendengarkan langsung untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah join di Monthly Market Outlook hari ini. Pastinya mau tahu nih kiat-kiat, tips and trick, dan apa saja sih yang bisa didapat di kala market sedang diskon ini. Kita tidak hanya akan belajar dari fundamentalnya, kita juga akan belajar langsung dari expertnya juga secara teknikal. Untuk itu, mari langsung saja kita masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Ike selaku Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas. Untuk Ibu, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Ini saya buat timer dulu ya. Karena dikasih waktu 15 menit. Nanti kalau lewat dimarahin sama Kak Cynthia. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Selamat sore ya. Semoga selalu semangat ya. Walaupun market kita ya agak lesu ya sebenarnya beberapa hari ini. Apalagi kemarin sempat tidak sesuai dengan harapan pelaku pasar ya kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, di mana sebenarnya pelaku pasar pengennya suku bunga turun lagi ya, turun lagi dong gitu. Dan kita lihat juga beberapa waktu jelang-jelang penurunan suku bunga tuh saham-saham perbankan sebenarnya sudah mulai dikoleksi ya oleh pelaku pasar foreign dan juga domestik. Tapi setelah Bank Indonesia mengumumkan suku bunga, ternyata nggak jadi diturunkan. Kayaknya penonton kecewa ya. Jadi saham-saham banking endingnya di net sell lagi kemarin dan pelaku pasar asing juga catatkan net sell. Nah, teman-teman, untuk marketnya kita versus sama bursa Asia tuh saya bisa katakan memang agak sedikit unik ya. Ini per data 2 Januari hingga 11 Februari ya, secara year to date. Kita menjadi peringkat satu ya, secara penurunan. Jadi IHSG turunnya paling besar dibandingkan dengan indeks-indeks yang lain. Sehingga secara tidak langsung ya sesuai dengan tema kita pada hari ini di mana market kita itu sudah diskon. Market kita sudah diskon. Cuman memang dari sisi kepercayaan, trust dari pelaku pasar itu memang mereka masih agak pesimis ya teman-teman. Hang Seng ini naik 9%, Korea Selatan juga naik 8%, Nikkei naik 4%. Bahkan kalau kita lihat untuk yang Straits Times itu naiknya 20% teman-teman sepanjang year to date aja. Terus kalau kita lihat beberapa market lain di Asia ini lebih banyak lagi yang saya tidak masukkan datanya di sini, sebenarnya mereka ijo royo-royo. Dan kalau misalnya kita screening begitu ya dari data keseluruhan pasar saham di Asia gitu ya, mayoritasnya secara garis besar keseluruhan itu adalah hijau ya atau menguat. Sedangkan IHSG di sini turunnya memang termasuk kategori indeks yang turunnya cukup dalam. Ya, abnormal sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari 20 saham dengan bobot terbesar terhadap IHSG, di sini saham-saham yang menjadi pemberat dari saham banking, ya. BBCA, BMRI, Bayan, ya. Ada BBNI juga di sini ya. BBCA, BMRI, Bayan ini adalah saham yang menjadi beban bagi IHSG. Di antara 20 saham dengan bobot terbesar terhadap IHSG, ada dua saham yang memberikan, ada tiga ya, ada tiga saham yang memberikan tekanan berdasarkan poin terhadap penurunan IHSG itu ada brand. Saham brand ini turunnya lumayan juga ya, dia ya. Nah, ya. Turunnya 36%, di mana poin penurunannya 3.450. Aman juga demikian ya.
Saham aman juga turun 20%. Ini juga menjadi pembeban bagi IHSG. UNTR juga sama. UNTR juga kalau kita lihat dia punya bobot kisaran 1,2% ya berdasarkan market cap terhadap IHSG. Sahamnya juga turunnya lumayan banyak ya, 1.200 poin. Dan kalau secara keseluruhan, ya saham-saham inilah memang yang menjadi pembeban indeks. Ya. Yang naik ada juga, tapi memang nggak terlalu banyak. Saham-saham yang naik itu bisa dihitung jari ya, di antara 20. Yang positif, Goto. Ya. Kita lihat ya, ini positif. Terus ini ada di SSA, AMR, TSMMA, INDF, ini juga hijau ya. Terus yang terakhir DCII. Jadi compare antara 20 saham aja, ini yang mengalami penurunan jauh lebih banyak ya. Di mana bobot terbesarnya itu adalah Bren dan Aman. Nah, Bren ini kemarin sempat gagal lagi ya, dia masuk ke dalam indeks MSCI ya, MSCI. Dan ini kayaknya udah ketiga kali ya. Jadi kayak cinta ditolak ya, sudah 3 kali nih Bren gagal masuk indeks MSCI dan ini penurunannya cukup dalam. Dan kemudian kalau kita lihat ya, aktivitas perdagangan Indonesia itu kan sebenarnya dari transaksi yang ada di bursa efek itu kita itu bisa dikatakan domestik itu belum bisa memegang peranan besar ya. Sehingga dari pelaku pasar asing secara tidak langsung pun mereka secara langsung bahkan ya mereka memiliki kontribusi yang besar untuk mengendalikan pergerakan di marketnya kita. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sekarang di tahun 2025 ini konteks yang membayangi pergerakan dari pasar saham, ekonomi itu adalah terkait dengan perang dagang. Perang dagang, perang tarif ya, Donald Trump terhadap dengan beberapa negara-negara di US. Ini kemarin saya lihat di data BPS, teman-teman, Bapak Ibu, ternyata ya Indonesia ini sekarang punya power yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah angka ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Kalau kita lihat datanya ya, ini sudah mengalami kenaikan ya. Nih, datanya lebih tinggi ya. Kalau di tahun 2006 ini di kisaran 20.000 ini dalam dalam value ya, value transaksi. Kemudian ini kita lihat ya 2006, 2007, 2008 terus mengalami kenaikan ya. Angkanya naik ke negara ASEAN. Dan kalau misalnya kita dapat lihat juga untuk aktivitas perdagangan Indonesia compare dengan negara Asia dan juga US, ya di mana US ini kan yang memang agak sedikit rewel ya. Ini Indonesia ternyata mereka sudah pelan-pelan melakukan substitusi. Jadi ibaratnya kalau kita dagang, seandainya satu pelanggan besar ini dianya kabur, kan berbahaya ya. Sehingga sebenarnya strategi Indonesia ini secara pelan-pelan mereka mencari pasar baru ya, yakni ke pasar ASEAN. Nah, negara dengan transaksi terbesar itu ada China, Jepang, Singapura, Malaysia. China ini sekarang dia sudah menjadi, bisa kita katakan bahwa dia sekarang jadi leader ya untuk teknologi. Mobil teknologi yang berkuasa sekarang sudah bukan US lagi, tapi yang menjadi leader adalah China. Kemudian energi hijau. Pada saat pembangunan untuk hidropower, solar panel, dan lainnya, ya, kalau kita berbicara secara teknologi dan cost pembangunan untuk renewable energy, ternyata kalau misalnya negara-negara mereka menggunakan alat-alat ya, ataupun bahan baku yang berasal dari China, itu ternyata bisa meredus cost kisaran 30%. Sehingga dari sisi renewable energy dalam pembangunan solar panel ataupun yang lainnya, itu China juga dianya leader. Sehingga keputusan Indonesia bergabung di BRIDGE kemarin, di mana ini kan artinya untuk memberikan keleluasaan Indonesia nantinya pada saat melakukan aktivitas perdagangan dengan China menggunakan mata uang lokal, ini adalah keputusan yang bijaksana ya. Dan kalau misalnya kita memang benar-benar nanti Trump memberikan tarif yang signifikan ke Indonesia pun, kita sudah
ada substitusi pelanggan ya. Sudah bukan benar-benar yang kalau misalnya Trump kasih tarif kita benar-benar mati gitu. Sekarang kondisinya enggak seperti itu. Indonesia sudah lebih solid, angka ekspor Indonesia ke negara ASEAN ya. Ini juga sudah mengalami kenaikan compare sama tahun 2019 ya. 2020 ya, beberapa tahun yang lalu 2023 kemarin cukup baik lah ya. Dan di tahun 2024 ini juga kita perkirakan masih akan tetap baik ya, walaupun memang tentu ada beberapa tantangan-tantangan juga yang harus kita perhatikan ya, karena perang dagang tentu sentimennya negatif, tapi juga kita harus tetap rasional karena beberapa hal terkait dengan perang dagang ini ternyata ada yang positif ya teman-teman. Contohnya ini, semakin perang dagang memanas, semakin peperangan itu makin memuncak ya, harga emas juga dia makin tinggi. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan periode April 2022, terus juga Januari 2025, harga emas itu udah naiknya 56%. Ya, sudah 56%. Sehingga ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Nah, kita sebagai investor diharapkan ya harus bisa melakukan switch ya. Kalau misalnya sektor yang ini lagi jelek, jangan dipaksain masuk ya, pilih sektornya yang memang masih oke. Kalau memang sektornya kurang baik, ya udah lari dulu pindah ya ke sektor yang memang menguntungkan. Kalau misalnya perang dagang, anggap misal kemungkinan terburuk ini makin parah, ya berarti harga emas makin naik ya. Kekhawatiran perang dagang yang terus terjadi tentu mendukung permintaan aset safe haven, yakni emas. Ya, negara-negara bank sentral di dunia tentu mereka akan melakukan berbondong-bondong untuk membeli emas. Nah, emiten yang diuntungkan mana? Kalau kita lihat emiten-emitennya di sini ada 4 ya, dan ini juga ternyata berdasarkan data 1 bulan ke belakang, foreign pun mereka sudah catatin net buy. Antam net buy ya, Antam tuh tercatat net buy dalam 1 bulan tuh dia paling gede. 112 ya, ini 27. Ini semuanya net buy. Ada Antam, UNTR, BRMS, ada PSAB ya. Walaupun kalau kita lihat BRMS di sini dia paling tinggi ya. Pairnya ya udah berarti carinya yang pairnya masih murah. Solusinya ada di UNTR. Kalau misalnya dan masuk ke saham-saham ini pun juga harus sesuaikan dengan stylenya kita ya. Kalau kita tipenya adalah yang invest, UNTR, pairnya lebih rendah. Price selling rasionya juga lebih murah ya. Dan juga rajin bagi dividen. Dividen yang dibagikan ini berdasarkan dividen payout ratio di tahun 2023 itu di 41%. Dari foreign-nya juga mereka sudah catatin net buy ya, cara transaksi di all market. Terus lagi kalau misalnya teman-teman tipenya adalah tipe yang trading gitu ya, artinya lebih suka ke saham-saham yang geraknya cepat, maka BRMS ya, BRMS, PSAB ini bisa jadi pilihan. Jadi sesuaikan juga dengan style teman-teman. Ya, kalau UNTR itu geraknya agak pelan, memangnya geraknya pelan. Kalau yang mau satset PSAB sama BRMS. Cuman memang kita harus meminimalisir resiko karena harganya cepat, kita juga begitu beli nggak boleh ditinggal ya, harus tetap diperhatikan. Istilah katanya tuh kayak momong bayi kali ya. Kalau beli saham BRMS sama PSAB, kalau momong bayi itu kan nggak bisa ditinggal ya. Bahaya kalau ditinggal. Nah, kemudian teman-teman, ini kita lihat juga ya. Oke. Sekarang juga lagi heboh ya terkait dengan super holding Danantara. Jadi ada beberapa hal nih yang harus kita perhatiin. Market kita udah diskon, saham apa kira-kira yang peluangnya bisa kita manfaatkan ya. Ini juga ada super holding Danantara, emiten yang terkait ya, di mana Danantara ini nanti dia akan jadi super holding. Perusahaannya ada ini, Mandiri, Bank BRI, BNI, Pertamina, Telkom, PLN ya. Terus yang ada emitennya tentu ini ada perusahaan emiten ya, ada di bursa maksudnya. Ini tercatat di bursa, ini Telkom, TLKM, Main ID ya, ini dia ada beberapa perusahaan juga yang dibawahi atau beranggotakan itu ada Antam,
timah, tin, ya. Terus yang di bawah ada PSAB, ya. Ini ya, ada emiten-emitennya. Dan tujuan Danantara ini tentu nantinya akan melakukan investasi, di mana kalau misalnya perusahaan Danantara ini tentunya dengan tujuan akan melakukan investasi, pengelolaan dana, dan lain-lain. Tentu perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hilirisasi ya, kalau misalnya nanti disetujuin, artinya dana, uang ya, money, fresh money yang ada di Danantara ini, bisa juga dialokasikan. Dengan catatan ya memang harus disetujui ya. Kemudian ini terkait dengan suku bunga ya, relate ke sektor banking. Kemarin penonton agak kecewa karena Bank Indonesia ternyata mempertahankan suku bunganya ya, belum menurunkan. Jadi ini relate sama sektor banking, properti, otomotif ya, berarti masih agak kurang menarik dulu ya. Geraknya berarti masih agak lambat. Nah, terus di sini ada laba bersih ya, laba bersih dari beberapa emiten-emiten di sektor keuangan. Dan kita lihat bahwa secara keseluruhan dari target harganya ya, ini kita ambil dari Bloomberg Estimate ya, berdasarkan konsensus. Secara keseluruhan ternyata dari saham-sahamnya ya, harga sekarang itu masih murah ya teman-teman. Nih. Price per 17 Februari compare sama Bloomberg Estimate ini masih murah. Wah, aku extend 2 menit ya Kak ya. Kak, oke, sip. Itu ternyata masih murah. Nah, terus juga ini nanti materinya kita akan share ke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini juga ada estimasi untuk dividen ya, dengan laporan keuangannya masing-masing emiten yang sudah dilaporkan ya per 2024 dan juga interim yang sudah dibagikan ya, yang sudah membagikan, ada juga yang belum. Sehingga estimasi dividen finalnya ada di sini. Dan kita lihat kalau untuk sektor keuangan, dividen yield ya, asumsi dividen yield kalau kita pakai harga per 17 Februari, itu yang cukup tinggi itu ada di BMRI, BBRI, sama BTPS juga dividen yield-nya cukup tinggi kalau misalnya kita hitung asumsi estimasinya. Terus kalau misalnya laba bersih untuk periode setahun penuh di emiten-emiten di luar sektor keuangan yang ada potensi membagikan dividen cukup besar itu ada Demas ya. Excel karena mungkin harganya udah naik tinggi kali ya. Jadi potensi dividen yield-nya kalau misalnya kita pakai harga per 17 Februari dan dividen payout ratio estimasi kita gunakan untuk rata-rata 2001-2023 di mana dividen payout ratio untuk Excel itu di 47%, itu udah nggak terlalu tinggi lagi ya. Tapi untuk sahamnya sih masih cukup menarik. Nah, kemudian emiten yang dianya belum rilis laporan keuangan, tapi kita lihat di sini ada peluang untuk membukukan kinerja yang cukup solid ya. Itu ada INDA, Java, dan BRIS ya. Ini kita lihat berdasarkan kinerja ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kemudian kita kumulasi ya, compare dengan kinerja setahun penuh 2023. Realisasi kinerja ya di kuartal sepanjang kuartal 1, 2, 3 ya 2024 versus sama setahun penuh 2023. INDF itu sudah mengalami kenaikan ya compare dengan tahun 2023 atau sudah melampaui kinerja setahun penuh 2023. Sehingga ekspektasinya nanti pada saat rilis kinerja keuangan kuartal 4 itu sudah bisa dipastikan bahwa kinerja keuangannya bagus. Java juga demikian. Kalau Java ini kece banget ya, apalagi ada program makan bergizi gratis. Sama ada lagi emiten yang juga kita rasa ini ada peluang ya. Ini juga anomali ya, anomalinya tapi positif, yakni emiten perbankan. Ya, ini ada 3 emiten, tapi mungkin lebih lanjutnya nanti akan dibantu sama Pak Edi ya dari sisi teknikal. Mungkin itu. Thank you. Aku kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, terima kasih Wike atas penjelasannya, menarik banget ya. Jadi teman-teman udah di-spill nih kira-kira emiten-emiten mana aja sih yang eksotik menarik untuk siap-siap diserbu ya Wike ya dengan market yang sedang diskon saat ini. Nah,
Kita juga akan mendengarkan berikutnya pemaparan dari Bapak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst PT Sinar Mas Sekuritas. Pak Edi akan menjelaskan lebih lanjut nih mengenai pembahasan Bu Ike tadi dari segi teknikal mungkin ya. Kepada Pak Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Cynthia ya. Saya coba share screen dulu ya. Bentar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu yang sudah join di Money Market Outlook hari ini, jika ada pertanyaan yang mau ditujukan kepada Wike ataupun Pak Edi, ataupun keduanya, bisa langsung ketik di kolom Q&A ataupun melalui chat di webinar ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin saya bisa memilihkan sekitar 6 saham ya. Nah, mungkin bisa ditradingkan di jangka pendek dan jangka menengah untuk saham-saham yang bisa kita tradingkan ini berdasarkan market kondisi saat ini gitu ya. Yang pertama kita ada saham INDF ya. INDF kita masih buy on weakness ya. Yang mana INDF ini kalau kita lihat secara candle-nya, ini masih menguji di support ya. Yang mana support dari INDF itu ada di level 7725. Jika candle itu ditembus, itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan pelemahan dengan menguji support di 7650 ya. Kalau dilihat dari trennya untuk INDF ini sudah mengindikasikan tren bullish ya. Namun stokastiknya ini masih mengindikasikan pola downtrend ya. Dan volumenya kalau kita lihat volume untuk saham INDF ini masih didominasi oleh volume jual. Jadi untuk INDF kita bisa coba strateginya di entry price mungkin di kisaran 7650 sampai 7725 ya. Dengan TP pertamanya di 8075 sampai di 8300 ya. Namun batasi stop loss juga bila INDF ini menyentuh di level 7250 gitu ya. Selanjutnya kita ada saham Java ya. Java juga bisa kita lihat juga di kondisi market seperti ini. Untuk Java kita juga masih buy on weakness ya. Yang mana Java ini secara candlestick-nya sedang menguji di support 1950 ya. Jika breakdown di support 1950 ini, Java masih berpeluang untuk menguji di next supportnya itu di 1925 ya. Kalau dilihat dari trennya ini Java masih dalam tren bullish ya. Namun dilihat dari stokastiknya ini sudah ada potensi untuk reversal ya kalau kita lihat dari trennya stokastik ya. Dan dari sisi volume juga masih didominasi oleh volume beli ya untuk saham Java. Jadi untuk Java strateginya kita masih buy on weakness. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di 1925 sampai di 1970 ya di range itu. Untuk TP-nya untuk saham Java ini di 2100 sampai di TP2-nya di 2230. Namun batas risiko juga bila Java ini bergerak melemah ya dengan stop loss-nya di 1810 ya untuk Java. Selanjutnya kita juga ada saham Pegas ya. Pegas kita juga bisa untuk buy on weakness ya. Yang mana Pegas kalau kita lihat dari candlestick-nya ini masih menguji di support ya. Yang mana support dari Pegas itu ada di level 1670. Jika support itu ditembus, masih berpeluang untuk menguji the next supportnya itu di 1615 ya. Namun kalau kita lihat dari trennya untuk Pegas ini masih mengindikasikan tren bullish ya. Dilihat dari indikator stokastiknya juga masih mengindikasikan pola overbought ya. Di atas 80% di sini. Dilihat dari volumenya juga masih mengindikasikan volume beli. Untuk entry price-nya untuk saham Pegas kita di entry price 1615 sampai 1670 ya dengan TP pertamanya di 1740 dengan TP2-nya di 1840. Namun batasi stop loss juga bila Pegas menyentuh di level 1530 ya untuk Pegas. Berikutnya kita ada saham BRIS juga ya. BRIS kita juga buy on weakness karena tidak secara candle-nya BRIS ini masih bertahan di support EMA 20-nya ya di 2950. Namun jika breakdown di support 2950 ini masih akan berpeluang menguji the next supportnya ya. Support EMA 50-nya di 2890
Namun kalau dilihat dari trennya, BRIS ini masih mengindikasikan tren bullish ya. Dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola downtrend. Namun dari sisi volumenya masih didominasi juga oleh volume jual ya. Jadi untuk BRIS kita masih buy on weakness. Strateginya untuk entry price-nya bisa coba di 2860 sampai di 2960 ya. Dengan TP pertamanya untuk BRIS di 3130, dengan TP 2-nya di 3300. Namun batasi stop loss juga bila BRIS ini menyentuh di level 2750 ya. Selanjutnya kita ada saham Raja ya. Raja kita juga masih buy on weakness ya, yang mana Raja setelah candlestick-nya masih menguji di support 28 3890 ya. Jika breakdown di support 3890 masih berpeluang untuk menunjukkan pelemahan kembali di support 3770 ya. Dilihat dari trennya untuk saham Raja masih mengindikasikan tren bullish, dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola reversal ya. Namun dari si volumenya masih didominasi oleh volume jual. Jadi untuk Raja kita juga masih buy on weakness. Untuk strateginya bisa coba entry price di 3690 sampai 3850 ya. Dengan TP pertamanya di 4070 dan TP 2-nya di 4350. Namun batasi stop loss juga di 3540 ya untuk Raja. Selanjutnya kita ada saham Petro ya, ini mungkin saham terakhir ya. Saham Petro kita juga buy on weakness ya, karena candlestick-nya juga sedang breakdown di support ya. Yang mana support dari Petro ini ada di 3770. Jika breakdown di support 3770, dia masih berpeluang untuk menunjukkan pelemahan kembali dengan menguji support di EMA 20-nya di 3590 ya. Namun kalau dilihat dari trennya, Petro ini masih dalam tren bullish ya. Dari stokastiknya juga masih mengindikasikan pola pola uptrend ya untuk saham Petro ya. Dari volumenya, namun volumenya masih didominasi oleh volume jual ya untuk Petro. Jadi untuk Petro kita masih buy on weakness juga, dengan strateginya kita bisa coba entry price di 3480 sampai 3650 ya. Dengan TP pertamanya di 3860, dengan TP 2-nya di 4050. Namun batas di stop loss juga di level 3320 untuk Petronya. Demikian Kak Cynthia. Oke, terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya secara technical view-nya. Tadi ya Pak Edi juga sudah menyampaikan beberapa technical analysis dari saham-saham yang sudah disebutkan. Nah, berikutnya Bu Ike dan Pak Edi, kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Saya akan bacakan. Nanti bisa dijawab oleh Bu Ike maupun Pak Edi gitu ya. Pertanyaan pertama ada dari Kak Siti. ANTM after super holding tetap masuk high dividend index atau enggak ya, Bu Ike? Oke, ini berarti saya yang jawab ya, karena aku tahu. Begitu ya Kak ya? Iya, boleh. Nanti kalau misalnya Pak Edi mau menambahkan secara teknikal atau ada jawaban yang menambahkan gitu secara komprehensif juga boleh ya Pak Edi ya? Oke, sip. Kalau untuk Antam sendiri ini kan jika nantinya sudah selesai ya, saya rasa dengan masihnya sebagai perusahaan BUMN itu kan biasanya ada tuntutan untuk membagikan dividen ya. Jadi saya rasa sih masih ada kemungkinan besar ya, kemungkinan besar malah itu masih akan tetap di indeks high dividend. Jadi nggak akan karena dia masuk ke super holding terus dia berhenti bagi dividen, nah barulah ya dia nggak akan masuk ke indeks dividen lagi. Jadi harusnya sih masih tetap masuk begitu. Oke, terima kasih Bu Ike. Dari Pak Edi, apakah ada mau yang ditambahkan Pak? Coba saya share screen dulu ya Boleh di Pak. saham Antam ya. Kita cek dari sisi teknikalnya berarti ini ya. Silahkan Bapak. Ini. Bentar ya. Oke. Sebentar ya, kita coba lihat dari teknikal saham Antam ya.
Ini sepertinya yang ke share screen beda tab nih, Pak Edi. Bentar ya, Ya, silahkan Bapak. layarnya kedip-kedip Bu. Atau boleh sambil Iya, Pak Edi prepare boleh ya dari. kita Ya sambil udah, udah. sambil tunggu Coba Pak ya. Edi. Oh iya, Oh, sudah muncul nih Pak. Oke, ini boleh udah, silakan Pak Edi. silahkan. Antam ini memang kalau dilihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya ini dari sisi volume sudah ada peningkatan volume beli di sini ya. Dan hari ini pun kabar baiknya itu breakout di resisten ya. Yang mana resisten dari Antam itu ada di level 1655 dan hari ini running di level 1675 ya, breakout di resisten juga ya. Jadi untuk Antam ini karena trennya juga masih dalam tren bearish ya, belum confirm untuk trennya. Jadi sebaiknya Antam kalau sudah profit sebenarnya kita realisasikan dulu profitnya aja. Mengingat trennya masih dalam tren bearish ya untuk Antam. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia besok ini masih menguji di resisten berikutnya ya. Resisten berikutnya untuk Antam itu di level sebentar di level 1700 ya. Kalau hari ini gagal atau besok gagal breakout di level 1700, sebenarnya kita amankan profitnya dulu aja ya, mengingat untuk trennya masih dalam tren bearish untuk Antam gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau untuk trading ARNA, ARNA, view-nya seperti apa, Bu Ike dan Pak Edi? Oh, kalau ini kayaknya ke teknikal aja nih yang menjawab. Silahkan Bapak. Oh, Pak Edi kayaknya masih di mute, Pak, untuk ininya. Oke. Oke. Karena kalau kita lihat dari trennya juga masih mengindikasikan tren bearish ya. Namun kabar baiknya dari sisi volume sudah ada volume beli di sini, masih ada volume beli. Dan hari ini pun ARNA berhasil breakout ya di resisten ya. Yang mana resisten dari ARNA itu ada di level 645 dan hari ini running di level 650 ya kalau nggak salah 655 ya. Jadi Arna sepertinya kita kayaknya tradingnya jangka pendek aja ya, karena trennya masih dalam tren bearish. Jadi untuk saham Arna kalau kita sudah profit sebenarnya kita realisasikan aja ya profit profit taking terlebih dahulu ya. Apabila Arna juga nggak berhasil besok ini nggak berhasil big di atas resisten di level benar ya di level 665 bentar di level 665 ya. Kalau gagal break di atas 665, sebaiknya kita realisasikan take profit lebih dahulu ya. Mengingat trennya masih dalam tren bearish ya. Untuk saham Arna. Demikian. Oke, thank you Pak Edi. Nah, ngomongin Oke. soal jangka pendek nih Pak Edi, tadi ada pertanyaan juga nih Pak di kolom chat. Hitungan Hmm. jangka pendeknya kira-kira rentangnya berapa lama Pak Edi? Jangka pendek biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Dalam mingguan lah gitu. Nggak sampai bulan. Oke, siap Pak. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya, Bu Ike, Pak Edi, penurunan IDX belakangan ini apakah juga disebabkan oleh pembentukan Danantara dan perlakuan DHE serta bergabungnya Indonesia ke BRIC? Puncaknya hari ini Morgan Stanley downgrade Indonesia market ke underweight. Ya, oke. Saya izin jawab ya, Kak Cynthia ya. Jadi Silakan, memang Bu. untuk pembentukan Danantara itu sebenarnya idenya positif ya. Konsepnya baik, konsepnya bagus, mantap banget ya. Cuman memang yang membuat kenapa pelaku pasar ini nampaknya masih belum optimis ya, atau masih pesimis itu adalah mereka meragukan apakah nantinya dengan holding, kemudian semua dana dikelola itu apakah benar-benar bisa dikelola dengan optimal. Ada beberapa mungkin dari foreign ya, kemarin juga saya sempat baca, ada sedikit trust issue lah, karena beberapa contoh kayak Jiwasraya, terus juga beberapa case yang lain itu kan ada problem di dalam. Nah, di sini karena Danantara itu kan pengelolaan dana yang sangat-sangat super ya, super big fund lah kalau kita bilang.
Kalau misalnya pengelolaannya, kemudian nanti pada saat adanya holding ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, nah itulah yang menjadi kekhawatiran. Sebenarnya Danantaranya sendiri konsepnya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat optimis ya. Sebenarnya kalau bisa sesuai dengan ekspektasi dan harapan di awal. Cuman di sini nampaknya dari pelaku pasar itu mereka masih meragukan ya. Kemudian kalau untuk DHE itu kan sudah 100% ditahan ya. Kalau misalnya 100% harus ditahan, apalagi harus di-lock dalam waktu yang bukan cuma sebulan 2 bulan ya. Kalau misalnya ada perusahaan ini ya, mereka melakukan aktivitas perdagangan ke luar negeri. Dana yang seharusnya masuk atau mungkin mereka kelola lagi dan lain hal, itu ternyata harus ditahan ya, walaupun memang nantinya dikasih insentif ada return, itu memang agak sedikit em, membebani lah ya, bisa dikatakan istilahnya itu bisa membebani juga untuk perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan aktivitas ekspor dan impor. Jadi ya mungkin ini menguntungkan dari sisi government, tapi kalau dari sisi pengusaha mungkin ini harus dikaji ulang lagi ya, kalau misalnya mau menyesuaikan dengan keinginannya mereka. Ya, itu. Jadi puncaknya ya, apalagi hari ini Morgan Stanley melakukan downgrade untuk Indonesia, apalagi ke underweight, itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, tapi beberapa negara Asia yang lain juga itu memang ada beberapa adjustment penilaian. Karena ekonomi kan kita sekarang dihadapkan dengan perang dagang, kebijakan tarif, kemudian beberapa policy yang baru dari pemerintahan yang baru. Sehingga masa transisi ini juga membutuhkan kepercayaan ya. Namanya transisi. Kita politik yang baru ini dengan pemerintahan yang baru, ibaratnya tuh kayak kita jalan dengan orang yang benar-benar baru kenalan. Kita nggak tahu ya arahnya nanti mau kemana. Sehingga pesimisme itu merupakan hal yang wajar di era pemerintahan yang masih dalam tahap transisi. Ya. Oke, thank you Wika. Dari Pak Edi, apakah ada tambahan? Nah, dari Pak Edi mungkin ini udah langsung buka NGCI nih. Silakan Pak. Kalau dari teknikal sebenarnya IHSG-nya gimana Pak? Kalau dari IHSG, kalau dari teknikalnya memang juga masih mengindikasikan tren bearish ya Bu ya. Hmm. Apalagi hari ini juga dia lagi sedang menguji support ya. Yang mana support dari IHSG itu ada di level 6773 ya. Dan hari ini juga sempat menyentuh level terendahnya di 6755 ya. Sempat breakdown juga di support. Kalau kita lihat dari trennya sih memang juga masih dalam tren bearish ya untuk IHSG kita. Jadi masih berpeluang juga untuk menunjukkan pelemahan kembali saya rasa ya. Dengan level support terendahnya itu support berikutnya itu ada di level 6704 sampai di 6698 ya untuk besok ya. Gitu. Ya paling ini juga bisa untuk penyesuaian strategi teman-teman juga dalam melakukan investasi saham. Karena biasanya kalau IHSG itu trennya turun, strategi pemilihan saham itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya IHSG-nya trennya turun, justru saham-saham big cap, saham blue chip itu kurang menarik jatuhnya ya. Dan saham-saham yang justru mengalami kenaikan adalah saham lapis 3. Contoh kayak PTR, Oraja, BRMS, kemudian PANI sudah mulai naik lagi. Kalau misalnya yang agak mahal sedikit mungkin ada BRIS ya. Tapi selebihnya kayak saham ASI, Telkom, Big Bang, itu pasti mereka kecenderungannya juga bergeraknya terbatas. Jadi make sure karena memang IHSG trennya turun, strategi teman-teman dalam memilih saham juga disesuaikan. Kalau misalnya mau trading, jangan dipilih saham banking. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya teman-teman tujuannya mau invest long term, mau buy on weakness, misal make sure juga pas belinya benar-benar di harga bawah dan punya modal yang banyak. Karena biasanya kalau IHSG trennya turun, kita tuh kadang suka kejebak. Kita pikir ini udah rendah, ternyata turun lagi, turun lagi. Jadi make sure kita punya modal banyak kalau memang tujuannya mau invest, jadi bisa average down. Jangan sampai kita masuk, wah ternyata turun lagi, modal kita udah habis. Nah itu yang agak beresiko. Jadi kalau misalnya buy and hold panjang,
make sure belinya benar-benar di area bottom dan modalnya juga harus banyak. Nah, paling itu aja tambahan. Oke, thank you Bu ke Pak Edi. Pertanyaan berikutnya ini cukup banyak ya, Bu, Pak, pertanyaannya nih. Oke. Berikutnya, view untuk BRIS. Kalau Bullion Bank jalan, upside potensinya sampai berapa? Oke, kalau dari sisi fundamentalnya ya, kalau kita lihat BRIS ini kan memang laporan keuangannya bagus. Ekspektasi kita juga untuk kinerja per sepanjang tahun 2024 itu mungkin dianya mengalami pertumbuhan juga yang positif. Kalau berdasarkan harga target konsensus secara rata-rata itu di kisaran 3.500-an ya. Dan kalau misalnya nanti untuk Bullion Bank ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi, nah mungkin barulah direevaluasi ya atau direkalkulasi. Tapi untuk sementara sih sekarang untuk targetnya di 3.500. Kalau dari sisi teknikal mungkin Pak Edi bisa menambahkan Pak target BRIS Pak. BRIS juga tadi sudah kita pilihkan sebagai salah satu sampingan kita ya di sini tadi ya. Coba kita share screen dulu ya. Tuh confirm berarti Kak siapa nih? Kak Siti Anissa Busroh ya. Tuh berarti Bentar confirm ya. ya. Ini fundamentalnya oke. Eh, Hmm. terus juga target harganya juga masih cukup murah ya, relatif murah. Apa? Dan secara teknikal juga tadi sempat kita masukkan ke dalam 6 saham dalam teknikal yang masih cukup menarik. Tadi TP kita itu untuk saham BRIS itu di level 3.130 ya. Bentar. Ini ya. Jadi kita ada masukin juga saham BRIS ya. Untuk TP pertamanya di 3.130 dan TP 2-nya di 3.300 ya. Itu BRIS. Oke. Berarti kurang lebih sama lah ya. Kalau secara valuasi kan, kalau valuasi kan panjang ya teman-teman. 12 bulan ke depan ya. Kalau misalnya nanti rilis kinerja keuangannya lebih tinggi atau lebih rendah, nah baru di adjustment. Kalau secara fundamental di 3.500-an, kalau secara teknikal untuk target BRIS ada di 3.130 sampai target kedua itu di 3.300. Ya, paling itu. Silahkan Kak Cynthia, lanjut. Yes, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saham dari sektor teknologi apakah yang memiliki prospek ke depannya? Karena melihat Goto buka WiFi menuju uptrend nih, Bu Ika dan Pak Edi. Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya sektor teknologi itu relate dengan suku bunga ya. Coba deh teman-teman perhatiin. Kalau misalnya suku bunga itu menuju area untuk potensinya diturunkan misal, beberapa bulan ke depan suku bunga itu potensi diturunkan. Itu biasanya saham-saham teknologi itu memang mengalami kenaikan ya. Jadi kayak Goto buka WiFi juga itu udah naiknya kenceng ya. Jadi aku udah bingung mentionnya gimana. Khawatirnya pada saat kita mention teman-teman masuk gitu. Padahal itu udah di puncak gitu ya. Khawatirnya nanti beli di pucuk terus tertinggal gitu ya. Goto juga udah mulai jalan, buka juga udah mulai jalan. Cuman aku kurang menyarankan untuk Goto buka WiFi untuk di long term ya. Kalau untuk beli trading jangka pendek is okay, boleh. Cuman kalau untuk beli jangka panjang, beli dan lupakan gitu, jangan ya. Teknikal aja mungkin ya kayak beli di area bawahnya nanti mungkin jual pada saat di atas itu boleh. Nah ini Pak Edi udah buka teknikal nih. Silakan Pak, tambahin Pak untuk Goto. Saya melihat ya di saham-saham yang tadi sebutkan itu, saya lebih menyukai saham Goto ya. Yang mana Goto kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bullish ya. Jadi dari sisi volumenya juga masih ada volume beli. Jadi untuk Goto sih masih ada peluang untuk menunjukkan penguatan ya. Dengan resisten terdekatnya itu ada di level 83 sampai 89 ya untuk Goto. Gitu. Oke, thank you Pak, thank you Bu. Pertanyaan berikutnya, market belakangan ini yang naik hanya saham-saham Konglo, sedangkan saham value stock kebanyakan turun. Apa penyebabnya nih Bu Ika dan Pak Edi? Oke. Nah, ini yang tadi nih, kayak yang tadi sempat kita sampaikan ya pada saat Pak Edi tadi share screen yang pergerakan GCI, bahwa GCI ini trennya turun ya.
berdasarkan teknikal. Nah, sebenarnya teman-teman, fungsinya kita melihat GCI atau IHSG itu adalah untuk menyesuaikan strategi. Karena kalau misalnya marketnya masih bearish, kayak sekarang kan bearish tuh downtrend ya, secara MA-nya dia downtrend. Maka saham-saham yang bisa kita tradingkan adalah saham lapis 3. Memang ini adalah hal yang kita selalu terapkan ya pada saat untuk pemilihan saham, kemudian strategi untuk penyusunan portofolio juga demikian. Jadi memang kalau misalnya kondisi sahamnya masih downtrend, teman-teman pengen beli saham BRI terus besok naik, nah jangan berharap demikian ya. Kalau beli BRI, kondisi saham pasar sahamnya masih bearish, itu kemungkinan besar beli sekarang, besok turun lagi, naik bentar, nantinya turun lagi. Karena memang kondisi market IHSG sedang turun. Begitupun saham-saham yang masuk ke dalam kategori value stock. Karena value stock itu biasanya pada saat market bearish, mereka juga akan mengalami penurunan. Ya. Karena biasanya pada saat marketnya bearish, itu relate dengan kondisi ekonomi. Nah, ekonomi kita di dalam negeri, bukan cuma kita sendiri ya, di Asia juga demikian. Karena memang kondisi marketnya tidak menentu, pasti bakal ada multiplayer efek lah ya. Kalau ekonominya agak melambat, bisnis-bisnis di dalamnya, sektor perbankan juga demikian, itu pasti terdampak ya. Karena perbankan itu kayak kita punya jantung ya. Kalau misalnya ekonominya melambat, itu jantung kita juga bisa melambat. Makanya yang kena pertama kali itu adalah sektor perbankan. Kalau sektor perbankannya kena, nah nggak lama saham-saham yang big caps itu pasti ada benang merah kaitannya mereka juga akan turun. Jadi strategi yang bisa kita manfaatkan pada saat marketnya turun, apalagi dari sisi IHSG-nya masih bearish, jangan pilih saham value stock untuk trading. Value stock itu untuk buy and hold. Kalau misalnya teman-teman punya modal yang banyak atau tidak ada waktu untuk trading, nah sekarang kesempatan ya, posisi marketnya lagi diskon, beli dan tinggalkan nggak apa-apa. Yang penting dengan catatan fundamentalnya, oke, BRI, Mandiri, BCA, beli, tinggalkan sampai akhir tahun. Itu nggak apa-apa ya. Oke, paling itu tambahannya, Kak. Oke. Pak Edi, ada yang mau ditambahkan, Pak, secara teknikal? Saya rasa cukup ya, cukup diperhatikan aja yang tadi saya berikan itu ada 6 saham ya, seperti Raja, Petro, BRIS, INDF, Pegas, gitu ya. 6 saham itu sih yang mungkin bisa ditradingkan di kondisi market seperti ini ya, seperti sekarang ini ya. Jadi kita lebih main saham-saham di lapis 3 gitu ya, di lapis 2 gitu ya. Nanti Jadi itu kalau misalnya marketnya sudah bullish, nah pindah lagi kita switch ya, switch untuk market yang saham-saham lapis tiganya jangan kelamaan, dilepas, dijual, masuk lagi ke value stock. Jadi strategi untuk kita berinvestasi itu memang sesuaikan dengan momentum market yang ada. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu, ke Pak Edi. Ini aku coba rangkum ya. Kalau untuk saham GGRM, MDKA, ABMM, dan AMMM, apakah saatnya di buy nih, Bu Ike dan Pak Edi? Oke, Pak Edi sambil persiapan teknikalnya ya, saya dari sisi industri ya. Ada tadi HMSP. HMSP Gudang Garam, jujur ini adalah saham yang secara industrinya masih menantang ya, karena sektor rokok cukainya itu masih cukup tinggi ya. Cukainya masih cukup tinggi, eh, sehingga kalau misalnya cukainya tinggi, mereka kecenderungannya adalah menaikkan harga. Nah, pada saat harga-harga dari rokok HMSP Gudang Garamnya naik, teman-teman mungkin yang cowok-cowok nih biasanya ya, yang udah biasa ngudut kan nggak mungkin ngudutnya berhenti kan ya. Nah, sekarang itu di pasaran ada namanya rokok down trading, jadi harga yang lebih murah, rokok-rokok merek-merek di luar itu. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat harganya dari produk HMSP Gudang Garam naik, customer itu mereka switch ke rokok-rokok yang down trading. Jadi ada peralihan sehingga dari sisi penjualan itu kemungkinan akan mengalami penurunan. Itu untuk sektor rokok. Jadi untuk rokok itu masih belum terlalu bagus secara industrinya. Terus tadi ada apa nih?
MDKA ya. MDKA itu kalau kita breakdown secara revenue yang paling besar berkontribusi bukan emas, tapi nikel. Ya. Harga nikel sekarang masih anjlok, teman-teman. Jadi untuk MDKA juga kita masih belum rekomendasi ya, masih wait and see. Terus kalau untuk saham apa lagi ya? Ini ada Inco juga demikian. Inco ini nikel ya. Inco ini kita tunggu Danantara ya. Danantara itu sekarang masih mencoba meminta restu ya dari Kementerian ESDM, lagi mau minta restu sama Pak Prabowo biar emiten-emiten hilirisasi itu juga bisa dibantu oleh Danantara. Tapi restunya nggak tahu ini direstui atau tidak ya. Kalau misalnya direstui ya good news untuk Inco. Ya paling itu. Teknikalnya ini akan dibantu oleh Pak Edi. Silakan Bapak. Oke, tadi sudah saya coba lihat ya beberapa saham yang disebutkan oleh Kak Cynthia tadi. Sepertinya saham-saham yang tadi itu kalau kita lihat sih memang dalam tren bearish semua ya. Seperti MDKA, Telkom, GGRM, HMSP, Inco, dan Aman tadi ya. Jadi untuk saham-saham yang seperti Telkom, HMSP, GGRM itu sebenarnya kita lebih ke trading jangka pendek aja ya. Bagi yang sudah untung atau sudah cuan, sebenarnya kita realisasikan profitnya aja dulu ya. Yang mana kalau dalam trend bearish itu lebih banyak penurunannya daripada kenaikan sahamnya. Jadi kita sebenarnya tradingnya jangka pendek, kalau sudah profit, sebenarnya kita lebih ke realisasikan profitnya aja gitu. Kita coba lihat MDKA ya. MDKA di sini kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam trend bearish ya. Jadi mungkin kita lebih ke trading jangka pendek aja ya, yang sudah cuan sebenarnya kita realisasikan profitnya terlebih dahulu. Jadi untuk MDKA kita mungkin bisa coba spek B aja di level MA50-nya ya di 1700 sampai di level 1730 ya di situ ya. Dengan target price-nya terdekat itu ada di level resisten 1840 sampai di MA 100-nya di 1890 ya untuk MDKA. Selanjutnya kita coba lihat saham Telkom ya. Telkom kalau kita lihat dari trennya tadi juga masih dalam tren bearish ya. Yang mana tren bearish itu lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya kan. Jadi untuk Telkom ini juga masih dalam tren bearish. Jadi kita sebenarnya mainnya tradingnya jangka pendek aja ya. Yang sudah profit mungkin beli di bawah sini bisa kita realisasikan profitnya terlebih dahulu ya. Bagi yang belum sebenarnya kita tradingnya jangka pendek karena trennya bearish. Jadi kita bisa coba entry price aja di support ya. Yang mana support dari Telkom itu ada di level 2600 sampai the next supportnya itu di level 2630 ya. Jadi di situ aja kita kalau mau coba spek buy ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 2710 sampai di 2750 ya untuk Telkom. Kita coba lihat lagi saham GGRM ya. GGRM kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish juga ya. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa saham-saham yang tadi disebutkan oleh Kak Cynthia itu seperti Inco, HMSP, GGRM, Telkom, MBKS, dan Aman itu masih dalam tren bearish. Jadi kita sebenarnya tradingnya jangan pendek ya. Yang sudah cuan dengan beli di bawah sebenarnya kita realisasikan aja profitnya terlebih dahulu ya. Gitu. Kita coba lihat ke GGRM ya. GGRM ini trennya juga tren bearish ya. Namun kemarin ini GGRM sedang bertahan ya atau menguji di support, yang mana support dari GGRM itu ada di level 11.525 dan hari ini masih bertahan ya, bertahan di support dan hari ini running di 11.650 ya. Tapi kalau kita untuk GGRM sebenarnya tradingnya jangka pendek ya. Jadi bisa coba entry price di mungkin di MA20-nya di 11.450 sampai di 11.525 ya di situ ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resistance 11.875 sampai di 12.150 ya untuk HMSP. Selanjutnya kita coba lihat HMSP ya. Tadi GGRM sudah. Kita coba HMSP. HMSP juga sama ya. Trennya masih tren bearish juga. Dan dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual di sini ya.
Dan hari ini pun juga breakdown di support, yang mana support dari HMSP itu ada di level 585 dan hari ini running di level 580 ya saat ini ya. Jadi trennya masih tren bearish. Jadi kita sebenarnya masih trading jangka pendek aja yang masih ingin untuk HMSP ya. Yang sudah punya dan sudah cuan sebenarnya kita realisasikan aja cuannya ya. Karena trennya masih tren bearish. Jadi untuk HMSP sebenarnya kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Mungkin entry price-nya bisa coba di 550 sampai 575 ya. Dengan TP terdekat ada di EMA 20-nya di level 600 sampai di 620 untuk MSP. Mungkin satu lagi kita coba lihat saham Inco ya. Inco. Inco kalau kita lihat dari trennya juga masih sama ya, tren bearish semua ya. Jadi untuk Inco kita juga sebenarnya tradingnya jangan pendek aja. Yang sudah cuan mungkin di model bawah sini kemarin sudah beli. Sebenarnya kita realisasikan aja profitnya ya. Yang mana trennya masih dalam tren bearish. Jadi untuk Inco kita yang masih belum punya kita manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi yang belum punya kita bisa coba BOW aja di bawah ya. Dengan entry price di 2720 sampai di 2800 ya. Dengan TP terdekat ada di resisten 2930 sampai di level 3000 ya untuk Inco. Mungkin itu Kak Cynthia. Oke, thank you Pak Edi. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak Edi dan juga Wike. Untuk saham ERA, ASI, dan juga SMGR, mungkin Pak Edi bisa bantu secara teknikal dulu Pak Edi, baru kita ke Wike. Era ya. Ya, ERA, Era. ASI, dan SMGR. Oke. Kita coba lihat era dulu. Era kalau kita lihat dari trennya juga masih sama ya, masih tren bearish ya. Namun kabar baiknya tuh hari ini ada volume beli di sini ya. Namun trennya masih tren bearish dan hari ini pun saham era ini berhasil breakout di atas EMA 50-nya ya. Yang mana EMA 50 untuk era itu ada di level 384 dan hari ini running di 390 ya. Jadi untuk era kita sebenarnya tradingnya jam pendek aja. Yang sudah profit mungkin bisa realisasikan profitnya. Bagi yang belum punya mungkin bisa coba spec buy. Untuk entry price-nya bisa coba di level 384 sampai 390 ya. Dengan TP terdekatnya ada di EMA 100 di level 400 sampai di 412 ya untuk era. Berikutnya kita coba lihat saham ASI ya, Asa Internasional. ASI kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual. Dan hari ini pun gagal bertahan di EMA 20-nya ya, yang mana EMA 20 ada di level 4750 dan hari ini running di level 4670 ya, atau breakdown di EMA 20. Dan trennya ini masih dalam tren bearish juga untuk ASI, jadi ASI kita masih BOE aja ya, atau buy on weakness. Untuk entry price-nya pun bisa coba di level 4520 sampai di next supportnya itu di level 4610 ya. Jadi di range 4520 sampai 4610 ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 4750 sampai di EMA 2 EMA 50-nya di 4850 untuk ASI. Satu lagi tadi saham SMGR ya. SMBR kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish juga ya. Jadi yang sudah punya mungkin kemarin sudah beli di bawah sini, mungkin bisa realisasikan profitnya terlebih dahulu ya. Yang mana kalau dalam tren bearish ini lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya. Jadi kita sebenarnya realisasikan profitnya yang sudah kemarin beli di bawah ya. Jadi untuk SMGR karena trennya tren bearish dan hari ini ada tekanan volume jual juga ya. Dan hari ini juga menguji di support, yang mana support dari SMGR itu ada di level 2750 dan hari ini masih bertahan ya, running di 2790. Jadi sebaiknya karena trennya tren bearish untuk SMGR, kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level 2620 sampai di support 27 2700 ya di situ ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten
2820 sampai di EMA 50-nya di 3050 ya untuk SMGR. Mungkin itu Kak Cynthia. Ya, thank you Pak Edi. Dari Bu Ika, apakah ada tambahan Bu? Paling yang tadi ya era ya. Kalau dari sisi kinerja keuangannya sih era cukup bagus ya. Kuartal satu, kuartal 2, kuartal tiganya juga oke. Jadi ada ekspektasi bahwa untuk kinerja secara keseluruhan di tahun 2024-nya bagus juga. Cuma memang dari sisi teknikalnya ini juga harus diperhatikan. Kayak tadi GGRM, HMSP, Telkom itu kecenderungannya juga trennya masih turun. Kalau tren turun itu dia naiknya sebentar. Jadi kalau teman-teman udah beli untung atau kena area resisten, nggak usah nunggu terlalu lama, udah direalisasikan dulu profitnya. Nanti pada saat turun baru ambil lagi. Karena kondisi market masih bearish, itu cenderung rewel ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Kita bisa cuan pada saat marketnya bearish dengan catatan adalah kita mau meluangkan waktu ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Era laporan keuangannya bagus, tapi memang aku lihatnya dari sisi optimisme market ya. Ini masih belum terlalu solid, walaupun hari ini dia naik 8% ya. Karena era ini suka ngagetin ya. Kadang naik 5%, 4%, nanti tiba-tiba turun. Jadi ini juga mungkin yang bisa diperhatiin oleh teman-teman ya. Paling itu aja tambahan dari saya. Siap, Bu Ika. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita sempat mention NISP ya, Bu Ika dan Pak Edi. Kalau secara teknikal, apakah NISP cocok dikoleksi? Karena dari histori sepertinya mau bagi dividen nih. Bentar ya. NISP kalau kita lihat dari trennya memang lagi masa transisi ya. Yang mana kemarin masih dalam tren bearish dan saat ini masih menuju ke tren bullishnya ya, tapi belum confirm ya. Dan dari sisi volume juga sudah ada volume beli, jadi untuk NISP karena masa transisi menuju tren bullish, jadi sebaiknya kita untuk NISP kita masih bisa spek buy ya untuk NISP. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1300 sampai 1330 ya. Dengan TP terdekatnya itu untuk NISP ada di level resisten 1355 sampai di neck resistennya di 1380 ya untuk NISP. Begitu Kak Cynthia? Thank you, Pak Edi. Dari Bu Ika, ada yang mau ditambahkan, Bu? Iya, dari saya udah cukup. Oke, kalau belum ada, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bu Ika, konsensus analis SIM untuk USD atau rupiah itu di berapa untuk tahun 2025? Kalau dari konsensus sendiri itu angka pastinya di atas 16.000, angka tengahnya itu di kisaran 16.400. Karena ada kekhawatiran bahwa nilai tukar rupiah ini nampaknya akan bergerak melemah ya. Jadi memang untuk pergerakannya sendiri itu di kisaran 16.400-an gitu. Oke, berarti 16.400-an ya. Thank you, Bu Ika. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya, kalau KLBF dan Brand bagusnya beli saat ini atau enggak? Dan pertanyaan berikutnya tentang BBN ini, Bu Ika dan Pak Edi. Karena tambah turun, entry-nya berapa dan apakah stop dulu nggak ya gitu pertanyaan untuk BBN. Oh, oke. Ini paling kita lihatnya dari sisi teknikal ya. Karena untuk banking itu memang sempat naik cuman beberapa hari kemarin aja karena mereka menyambut untuk Bank Indonesia ekspektasinya mau turun. Ternyata nggak jadi turun. Jadi harga sahamnya yang sudah mulai optimis itu udah nggak jadi ya. Koreksi lagi. Nah, untuk areanya kira-kira eh, secara teknikal mungkin kita bisa dibantu sama Pak Edi ya. Silakan Bapak. Oke, kalau BBR ini memang kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual. Dan hari ini pun kalau kita lihat BBR ini juga turun ya, terkoreksi juga ya. Yang mana hari ini dia sedang menguji di EMA 20-nya. Yang mana EMA 20 untuk BBN ini ada di level 4470 ya. Dan hari ini running di 4460 ya. Dan bahkan sempat menyentuh level terendahnya di 4400 ya. Jadi untuk BBN ini kita sebenarnya masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya.
Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support 4.210 sampai di next supportnya itu di level 4350 ya, di situ aja ya. Karena trennya masih tren bearish, jadi kita sebaiknya kita buy on support aja ya. Untuk TP terdekatnya itu ada di MA50. MA50 untuk BBN ini ada di level 4570 ya. 4570 sampai the next resistennya di level 4680 ya. Bagi yang punya BBN ini kan kemarin sudah beli di bawah sini mungkin ya, bisa manfaatin aja untuk take profit lebih dahulu ya, karena trennya masih tren bearish. Jadi untuk BBN ini saat ini kita masih BOW aja ya, buy on weakness. Oke, kita coba lihat saham berikutnya. Tadi ada KLB ya, KLB ya. KLB kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini. Dan hari ini pun juga menguji di support ya, yang mana support dari dari KLB itu ada di level 1230 ya. Dan hari ini juga big down di support, closing running di 1210 ya. Karena trennya juga masih dalam tren bearish untuk KLB, sebenarnya KLB kita buy on weakness aja ya, atau buy on support juga nggak apa-apa ya, maksudnya gitu. Untuk entry price-nya pun bisa coba di level 1150 sampai 1185 ya, di situ aja ya. Karena trennya masih tren bearish, untuk TP terdekatnya itu ada di resisten 1250 sampai di MA50-nya di 1320 ya untuk KLB. Satu lagi tadi ada saham brand ya. Ya, betul Pak, brand. Oke, brand kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bearish ya di sini. Dan dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual. Dan hari ini pun menguji di support ya, yang mana support dari brand itu ada di level 6675. Dan hari ini running masih bertahan ya di atas support ya, di 6700. Tapi kalau kita lihat dari trennya ini masih dalam tren bearish ya. Sebenarnya kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support untuk brand itu di level 6.200 sampai di 6.400 ya, di situ aja ya. Kayaknya kita masih BOW karena trennya ini masih tren bearish ya. Dimana tren bearish kan lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya. Jadi kita sebenarnya cukup sabar untuk beli di support aja ya, di support area yang tadi kita sebutkan ya. Untuk TP terdekatnya untuk brand itu ada di 6950 sampai di next resisten di level 7250 ya untuk brand. Mungkin itu Kak Cynthia. Oke, siap Pak Edi. Thank you Pak. Pak, tadi kan kita udah bahas BBRI ya Pak. Ini ada BRI juga nih Pak. Mungkin Pak Edi boleh kasih view-nya juga untuk BRI. Oke, BBRI ya. BBRI kalau kita lihat dari trennya juga sama ya, masih dalam tren bearish ya. Yang mana dari sisi volumenya juga masih ada tekanan volume jual, dari indikator stokastiknya juga masih downtrend ya. Dan hari ini pun juga breakdown di support, yang mana support dari BBRI itu ada di level 4010, dan hari ini running di level 3910 ya, kalau nggak salah ya hari ini. Jadi sepertinya untuk BBRI karena trennya juga masih dalam tren bearish, jadi kita sebaiknya BOW aja ya, atau buy on weakness. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 3.800 sampai 3870 ya, di situ ya. Untuk TP terdekatnya mungkin ada di MA20 di 4060 sampai di next resisten di MA100-nya. Maksudnya di MA50-nya di 4160 ya. Kita sebenarnya untuk BBRI juga trennya masih tren bearish, yang mana tren bearish lebih banyak penurunannya. Jadi kita sebenarnya kita untuk BBRI masih BOW aja ya di level 3.800 sampai 3870 ya di situ tadi ya. Oke Kak Cynthia. Yes. Oke Pak. Jadi untuk BBNI, BBRI masih bearish secara tren. Jadi buy on weakness ditambah dengan penjelasan fundamental week tadi ya Pak Edi ya. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya nih, ada beberapa saham lagi nih Pak Edi dan Wike. Ada PTBA dan DMAS dan juga Cleo. Mungkin itu tiga saham terakhir yang kita akan kulik nih, Pak Edi dan Wike. Oke, kita coba lihat PTBA ya. PTBA, PTBA kalau kita lihat dari trennya sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya itu dari sisi volume hari ini ada volume beli ya.
Dan hari ini juga masih bertahan di atas support, yang mana support dari PTBA itu ada di level 2660, dan hari ini running di posisi 2670 ya. Namun karena trennya ini masih dalam tren bearish ya untuk PTBA, sebenarnya kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level 2590 sampai di terendah hari ini di 2630 ya. Dengan TP terdekat ada di EMA 100-nya di 2730 sampai the next resisten di 2780 ya untuk PTBA. Kita coba lihat saham berikutnya ada Cleo ya. Pak Edi, paling ini aku sambil nambahin yang kondisi fundamental PTBA-nya ya. Jadi tadi itu Oke. kan dari teknikal dia masih downtrend. Nah, teman-teman ternyata inline ya sama kondisi fundamental. Karena untuk PTBA sendiri kinerja keuangannya itu menurun ya. Kinerja fundamentalnya kurang bagus ya. Jadi ini juga bisa dijadikan pertimbangan untuk wait and see dulu atau kalau misalnya mau masuk pun benar-benar make sure di harga bawah. Fundamentalnya kurang bagus, teknikalnya juga masih trennya turun. Oke, paling itu tambahannya. Nah, ini untuk saham Cleo silakan, Bapak. Oke, saham Cleo kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bullish ya untuk Cleo ya. Namun hari ini masih ada tekanan volume jual ya kalau kita lihat ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya sih kalau karena trennya ini masih dalam tren bearish, tren bullish maksud saya. Jadi untuk Cleo kita bisa coba spek buy aja ya. Mungkin untuk spek buy untuk Cleo bisa coba di level EMA 20-nya di 1540 sampai di hari ini di 1570 ya, situ ya. Mungkin dengan TP terdekatnya untuk Cleo ini di level 1615 sampai di 1680 ya untuk Cleo. Cleo juga masih oke ya, trennya masih tren bullish. Jadi untuk Cleo kita bisa untuk simpan juga masih oke ya sebenarnya. Ya, confirm Bapak. Dari sisi fundamentalnya juga bagus. Jadi teman-teman sempat ngeh nggak bahwa kalau misalnya saham industrinya negatif, fundamentalnya negatif, secara teknikal itu dianya juga akan bearish ya atau downtrend. Tadi PTBA kondisi fundamentalnya nggak bagus, sahamnya juga turun. Cleo ini dianya bullish ya, trennya bagus, uptrend dan secara fundamental juga confirm bahwa Cleo ini dia punya laporan keuangannya oke, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 untuk kinerja Cleo ini cakep ya. Nah, paling itu aja. Tambahannya sama saham selanjutnya. Ya. Oh ya, Dema. Silakan Bapak dari teknikalnya, Pak. Oke, Demas kalau kita lihat dari trennya sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga hari ini masih ada tekanan volume jual meskipun sedikit meredah ya dibandingkan hari sebelumnya. Namun hari ini ada breakdown di support ya. Support Limas itu ada di level 138 dan hari ini di 137 ya. Karena trennya juga masih dalam tren bearish untuk Limas. Jadi untuk Limas kita sebenarnya masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Mungkin bisa coba entry price di 130 sampai di 135 ya. Di situ aja ya. Untuk TP terdekatnya itu ada di resisten 140 sampai di EMA 50-nya di 147 untuk Dimas. Mungkin itu Kak Cynthia. Oke. Paling Bapak tambahan untuk Demas. Demas ini teknikalnya dia downtrend dan dari fundamentalnya sebenarnya kinerja keuangannya so-so lah, nggak ada kenaikan signifikan ataupun penurunan yang signifikan. Cuman dia lebih ke challenge dari sisi industri. Demas ini dia di sektor properti, ya. Jadi memang sektor properti saat ini juga memang masih belum terlalu oke. Dan itulah juga yang kayaknya masih jadi beban lah untuk pergerakan harga Demas, sehingga kayak dari pelaku pasar juga cenderungnya ya secara psikologisnya juga agak pesimis, karena dari sektornya juga belum mendukung. Paling itu, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Kak Cynthia ya. Iya, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Bu Ike dan Pak Edi. Tadi aku baru lihat di Q&A ya. Ini mengenai BBCA. Mungkin target terdekatnya aja. Kalau tadi kan secara tren udah kelihatan ya BBNI dan BBRI mirip-mirip gitu. Tapi mau ditanya lebih lanjut nih untuk target terdekat saham BBCA. Kira-kira masuk ke angka berapa nih Pak? BBCA ya. BBCA kalau kita lihat dari trennya juga sama sih ya. Masih dalam tren bearish juga.
Namun kabar baiknya itu hari ini untuk BBCA ini masih ada volume belinya ya. Dan hari ini juga bertahan di atas support ya, di mana support dari BBCA itu ada di level 8950 dan hari ini running closing di 9000 ya. Masih bertahan di support. Jadi untuk BBCA mungkin untuk sebenarnya kita masih BOW juga sih sebenarnya ya, karena trennya masih tren bearish. Jadi untuk BBCA mungkin bisa coba entry price di level 8.800 sampai di 8.900 ya di situ ya. Dengan TP terdekatnya mungkin ada di EMA 20-nya di 9250 sampai di EMA 50-nya di 9550 di situ. Mungkin kita untuk BBC juga main jangka pendek aja ya, karena trennya kan tren bearish ya. Jadi kalau ada peluang rebound kita sudah cuan, sebenarnya kita realisasikan aja profitnya terlebih dahulu gitu. Gitu Kak Cynthia. Yes, oke. Terima kasih Pak Edi. Mungkin dari Bu Ika ada tambahan, Bu? Udah aman. Oke, siap aman ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ike dan juga Pak Edi. Semoga semua pertanyaan dari audiens semua terjawab ya hari ini melalui penjelasan Bu Ike dan Pak Edi yang komprehensif. Nah, sebelum kita mengakhiri monthly market outlook sore hari ini, Bapak Ibu, mungkin saya akan share sedikit ya. Oke. Oke. Sebelum kita mengakhiri monthly market outlook hari ini, Bapak Ibu, kami juga mau meminta feedback ya dari Bapak Ibu dan teman-teman yang join di monthly market outlook hari ini sebagai bagian dari input kami untuk perbaikan next kegiatan ataupun event yang akan kami lakukan. Dan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dapat bergabung di WhatsApp channel kami di bit.ly/channelsiminvest untuk mengetahui lebih jauh nih seperti apa sih penjelasan setiap harinya, kemudian rekomendasi saham-saham yang diberikan oleh tim riset ya dari timnya Bu Ike dan juga Pak Edi. Sehingga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mau tahu trennya setiap hari, perkembangannya seperti apa, bisa langsung join di WhatsApp channel kami. Untuk form feedbacknya, Bapak Ibu juga bisa langsung scan QR code yang saat ini sedang ada di layar Bapak dan Ibu ya, untuk memberikan masukan, input, ataupun saran kepada tim Siminvest. Mungkin itu saja Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung di Monthly Market Outlook sore hari ini. Saya Cynthia, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang mau materinya join di WhatsApp channel ya. Nanti materi hanya akan di-post di WhatsApp channel, Pak. Oke, thank you. Thank you Bu Ika, thank you Pak Edi.